Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Kesultanan Melayu Maluku. Di dalam materi ini ada 3 poin besar yang akan saya bahas, yaitu yang pertama Kesultanan Melayu Maluku, yang kedua Kesultanan Ternate, dan yang ketiga Kesultanan Tidore. Baiklah, langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu Kesultanan Islam di Maluku. Islam masuk ke daerah Maluku secara resmi pada abad ke-9. Pada waktu itu dibawa oleh orang-orang Arab, Persia, dan juga Melayu yang berdatangan sejak antara abad ke-5 hingga abad ke-11 Masehi. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya. Banyak orang asing tertarik datang ke sana untuk berdagang. Bahkan orang-orang Eropa berdatangan ingin menguasai wilayah tersebut. Selain itu, Maluku juga dikenal dengan julukan negeri 1000 pulau dan Jazirah Al-Mulk atau wilayah raja-raja. Akses ke Maluku sangat mudah dijangkau karena Maluku merupakan salah satu pusat lalu lintas pelayaran internasional di Nusantara selain Malaka dan Jawa. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Secara keseluruhan, keempat wilayah itu disebut dengan Moloku Ki Raha, artinya persatuan 4 kolano atau kerajaan. Pada abad ke-13 Masehi, di Maluku sudah muncul beberapa kolano atau kerajaan yang memainkan penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Pada perjalanan selanjutnya, sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, kolano Makian pindah ke Bacan, dan kolano Moti pindah ke Jailolo. Sejak itulah, 4 kolano di Maluku berubah nama menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dan dari keempat itu, kolano Ternate dan Tidore lah yang banyak mendapat perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku. Berbagai sumber menyebutkan, raja pertama dari 4 kerajaan itu adalah bersaudara, yaitu Sahajati di kerajaan Tidore, Masyur Malamo di kerajaan Ternate, Kaicil Buka di kerajaan Bacan, dan Darajati di kerajaan Jailolo. Keempat raja itu merupakan putra dari Ja'far Shadiq yang ditengarai putra Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang menjadi awal sejarah Kesultanan Islam di Maluku. Selanjutnya, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Ternate juga dikenal luas dengan nama Kesultanan Ternate. Sebutan ini disematkan dalam nama Ternate sebagai penanda bahwa kerajaan ini bercorak Islam. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini, tahta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 menggantikan Sultan Mudaffar Shah II. Pulau Gapi atau kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang
datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas prakarsa Momole guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Chico, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar bab masyhur Malamo pada tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar, atau belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Kemudian, adapun penyebab keruntuhan kerajaan Ternate. Sepeninggal Sultan Babula, Ternate mulai melemah. Berikut penyebab keruntuhannya. Yang pertama, keunggulan kerajaan lain. Ternate yang menimbulkan kecemburuan. Pada awalnya, terdapat 4 kerajaan di Kepulauan Maluku. Keempat kerajaan tersebut antaranya Ternate, Bacan, Obi, dan Jailolo. Dari keempat kerajaan tersebut, kerajaan Ternate merupakan satu-satunya kerajaan yang unggul baik dari segi ekonomi maupun segi pemerintahan. Hal ini kemudian menyebabkan kecemburuan sosial yang muncul di antara ketiga kerajaan lainnya, sehingga keempat kerajaan tidak bisa menyatu, melainkan berbalik memusuhi Ternate. Akhirnya, terjadilah perebutan kekuasaan akan komoditas rempah yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, politik adu domba. Sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar, Maluku juga dipenuhi dengan bangsa negara asing yang datang untuk berdagang. Namun, ternyata bangsa Portugis dan Spanyol yang berdagang di sana bertujuan untuk memonopoli hasil rempah-rempahan dari Maluku. Melancarkan tujuan ini, Spanyol dan Portugis pun mengadu domba Ternate dan Tidore. Hingga akhirnya pecahlah perseteruan di antara Ternate dan Tidore. Tentunya dari perselisihan ini, pihak Spanyol dan Portugis diuntungkan karena dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, perseteruan Ternate-Tidore. Perseteruan yang terjadi di antara Ternate dan Tidore berlangsung cukup lama. Perseteruan terjadi lantaran masing-masing daerah berambisi mengusir sektor laju perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Konflik di antara keduanya pun sempat berakhir sementara dengan diadakannya perjanjian damai di Pulau Mortir. Namun, perjanjian damai tersebut tak berlangsung lama, lantaran kedua kerajaan membentuk persekutuan dengan daerah-daerah tertentu dalam perdagangan rempah. Kerajaan Tidore bersekutu dengan 9 daerah, meliputi pulau-pulau antara Halmahera hingga Papua Barat, Soesiu, Jailolo, dan Makayan. Di satu sisi, kerajaan Ternate juga membentuk aliansinya sendiri dengan mengumpulkan 5 daerah. Daerah dalam perkumpulan antaranya Ambon, Seram, Bacan, dan Obi. Perkumpulan 5 daerah ini kemudian dikenal dengan sebutan Uli 5. Dan yang terakhir, prasasti dan bukti peninggalan kerajaan Ternate, yang terdiri atas Masjid Sultan Ternate, Benteng Toluko, Keraton Kesultanan Ternate, dan Makam Sultan Ternate. Selanjutnya, Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081.
Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11. Sultan Jamaluddin yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Informasi mengenai awal berdiri pusat kerajaan Tidore belum dapat dipastikan hingga raja yang keempat. Barulah pada era Joukolano Balibunga, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak. Itu pun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga. Namun, pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana lokasi Balibunga. Ada yang mengatakannya di utara Tidore dan ada pula yang menyebutnya di daerah pedalaman Tidore Selatan. Dengan demikian, sejarah Tidore hanya berasal dari legenda. Data sejarah yang berupa tulisan para pendatang Eropa baru berlangsung sejak awal abad ke-16. Pada tahun 1495, syariat Islam mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar raja berubah menjadi sultan. Calyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan dengan nama Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 hingga tahun 1512. Ia diislamkan oleh seorang Arab, Syekh Mansur, yang memberi nama Jamaluddin tersebut. Pada waktu itu, pusat kerajaan berada di Gamtinah. Ketika Sultan Al-Mansur pengganti Jamaluddin naik tahta pada tahun 1512, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Ram, Tidore Utara. Posisi ibu kota baru itu berdekatan dengan Ternate, di Apit Tanjung Mafugogo dan Pulau Maitara, dengan keadaan laut yang indah dan tenang. Lokasi ibu kota baru yang cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibu kota Tidore dengan berbagai alasan. Adapun kemunduran Kesultanan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah rempah-rempah tersebut. Serta Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol. Mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.